Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, di hari Minggu ini ya harusnya mungkin kita liburan ya, santai-santai. Tapi Mimin lagi kurang sehat ya. Jadi ya kita bicarakan atau bahas yang santai-santai aja deh ya. Yang pertama ini yang lagi viral soal Ketua Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, yang katanya ogah sih, tertangkap kamera. Ogah masuk kamera saat timnas futsal ini raih emas di SEA Games. Gimana rasanya? Putri perak. Ya, tapi ini sekarang momennya pemain udah beneran serius. Selamat ya Pak. Sama-sama. Langsung aja nih, aksi Victor ini tuai pujian dari netizen dan dibanding-bandingkan dengan ketua yang lain, ketua sebelah tuh katanya. Banyak netizen yang berkomentar, ini beda banget ya sama ketum yang sebelah. Ketum sebelah mah biasanya paling depan kalau ada prestasi di timnas. Tapi kalau ketika timnasnya terpuruk, dia hilang. Bahkan ngelimpahkan kesalahan sama waketumnya. Waduh, siapa tuh? Aneh kok jadi keinget sama sebuah video animasi yang kayak gini ya. Coba deh tonton dulu video animasi yang berikut ini. Dulu, setiap timnas menang, wajahnya adalah thumbnail wajib. Fitur collab post di Instagram seolah diciptakan khusus untuk egonya. Kita sorak, dia muncul. Kita bangga. Dia ada di baris paling depan, memegang piala yang bukan dia keringatnya. Ingat momen sandaran dinding itu? Pose sedih, tatapan kosong, caption melankolis soal tanggung jawab. Kita tertipu. Kita pikir itu empati, ternyata itu cuma akting watak terbaik tahun ini. Karena begitu pelatih yang membangun fondasi itu dibuang, topengnya mulai retak. Tiba-tiba, dia punya penyakit kepribadian ganda. Saat bola hancur di tangan pelatih baru yang CV-nya antah berantah, dia mendadak ganti kostum. Oh, jangan tanya saya sedang jadi menteri olahraga hari ini. Dia sibuk pamer medali emas cabur lain. Sementara sepak bola yang dulu dia anak emaskan, dibiarkan membusuk di selokan. Target Piala Dunia hangus, diganti target receh perak SEA Games. Dan itu pun gagal total. Pemain abroad dipanggil pulang cuma untuk turnamen level kecamatan. Pelatih lokal abadi dipaksa turun gunung lagi dan lagi. Netizen teriak, dia tutup telinga. Stadion kosong, dia tutup mata. Kolom komentar penuh sumpah serapah, dia sibuk repost keberhasilan atlet lain yang bahkan jarang dia tengok latihannya. Tapi tenang, jangan emosi dulu, ini cuma cerita fiksi di negeri dongeng bernama Wakanda. Di dunia nyata, ketua federasi kita pasti setia kawan dan nggak mungkin cuci tangan. Iya kan? Nah, gimana tuh? Kalian setuju nggak dengan apa yang disebutkan dalam animasi ini? Buat Pak RT, jangan kesinggung ya Pak RT. Ini kan sebuah fakta, Pak. Nah, yang gini nih yang patut dicontoh nih. Dia mah nggak perlu yang namanya terkenal. Dia mah nggak perlu kepopuleran. Yang penting prestasi. Kita kasih kata-kata hari ini. Ketika kita sibuk mencari prestasi dan kita berhasil mendatangkan prestasi, maka apresiasi pun datang dengan sendiri tanpa perlu dicari. Tapi ketika kita sibuk mencari apresiasi tanpa hadirkan yang namanya prestasi, maka yang akan kita dapatkan hanyalah caci maki. By the way, siapa ya Michael Victor Sianipar ini? Kok namanya kayak nggak asing? Kalau di internet ini nggak diketahui nih siapa keluarga dari Victor Sianipar. Karena Victor sendiri memang tipikal orang yang nggak mau dipublikasikan, alias privasinya benar-benar ditutupin. Cuma yang kami tahu dia ini ketua Partai Perindo, alias ya mungkin dekat sama itu bosnya RCTI itu. Dan setelah kami cek riwayat karir politiknya, dia ternyata pernah jadi asistennya Ahok alias Basuki Cahayapurnama. Udah. Kalau udah urusannya dengan Ahok udahlah, kami no comment lah kalau itu. Karena kalau berhubungan dengan Ahok ya kita sama-sama tahu lah ya, nggak perlu yang namanya pujian, yang penting kerjaan. Ketua partai loh dia ini, tapi nggak gila pujian dan ketenaran ya. Beda banget tuh sama orang yang ada di PSSI, El Bacot,
Nggak ada kerjaan, tapi gila pujaan. Nah, yang gini nih, cocok nih buat ngurusin olahraga di Indonesia, khususnya mungkin sepak bola kali ya. Jangan cuma kayak orang yang sekarang tuh, ya kalau berprestasi, kolab sana-sini. Dipanggil presiden, dipuji-puji, diupload, diposting sana-sini. Giliran kerjaannya jeblok, dia kabur cari posisi lain. Yang kedua CLBK. Ayo, siapa nih yang ada rencana buat CLBK? Mimin mah nggak ikut-ikutan lo ya. Ya, di Super League ini kayaknya sih lagi heboh, lagi anget nih. Yang soal CLBK nggak pemain, nggak pelatih, ada siapa aja sih jauh ini? Ada Milomir Cecilia yang CLBK ke Persis Solo, tapi sayang CLBK-nya mendapatkan hasil kekalahan ya. Ada Divaldo Alves yang CLBK ke Persijap Jepara. Ada Junior Brandao yang CLBK ke Madura United. Ada siapa lagi yang udah CLBK ya? Kalau yang tengah dirumorkan akan CLBK sih ada beberapa ya. Seperti Goran Paulik nih, ini ex pelatih striker Persib nih, terus memposting dirinya saat di Persib. Apakah artinya Goran ini pengen banget nih CLBK ke Persib? Lalu ada Hamrah Yanusa yang kabarnya akan CLBK ke Persik Kediri. Ada Alexis Mesidoro yang kabarnya akan CLBK ke Persis Solo. Ada Karim Rossi yang kabarnya pun akan CLBK ke Dewa United. Dan ada Ciro Alves yang kabarnya pun akan CLBK ke Persib. Nah, kira-kira ada siapa lagi nih yang akan CLBK? Silahkan komentarnya ya. Sekarang kita ke rumor transfer ya. Ini yang pertama agak mengejutkan sih buat kami. Sempat diisukan akan dipinjamkan ke Bali United. Dibantah sama si aki-aki gede wadul alias Boyan Hodak. Tapi kok info yang kami dapat dari Bali, katanya proses peminjaman Dewangga dari Persib ini berjalan lancar. Nah lo ini yang bener yang mana nih? Pihak Bali Unitednya yang bener atau pihak Persibnya yang memang bener? Atau mungkin dua-duanya menutup-nutupin ya? Ya kebenarannya akan kita ketahui di Januari ini. Apakah akan stay di Persib atau memang tetap dipinjamkan ke Bali United? Kemudian ada PSIM Jogja yang juga akan meminjamkan beberapa pemainnya seperti Dede Sapari, Rafinha, Riyadno Abioso, dan lain-lain. Pokoknya pemain-pemain yang jarang menit bermain akan dipinjamkan oleh PSIM Jogja. PSIM kabarnya akan merombak sejumlah pemain sih. Lalu ada Persija Jakarta yang akan mengevaluasi satu pemain asingnya lagi. Dia adalah Gustavo Franca yang dianggap kurang maksimal di putaran pertama musim ini. Ada dua opsi nih, antara peminjaman atau dilepas secara permanen. Tapi ya hingga sejauh ini kami belum tahu nih akan kemana nih si Franca ini. Sebab ya ini baru sebatas rencana aja. Nah, selain Gustavo Franca, ada nama Hanif Syahbandi yang kabarnya pun di paruh musim ini akan hengkang dari Persija. Kemudian ada FC Utrecht yang resmi akan melepas Miliano Jonathan di Januari ini, tapi dengan status pinjaman. Nah lo, maaf lo ya, bukan kami nyumpahin si Miliano Jonathan lo ya, atau mungkin kami si pahit lidah lo ya. Kami emang pernah memprediksi Miljo ini akan out dari Utrecht, bahkan sempat diisukan atau dirumorkan ke Persib Bandung. Malah jadi kenyataan. Maksudnya kenyataan itu akan dipinjamkan bukan ke Persib, nggak tahu kalau ke Persibnya ya. Nah, kemana nih si bule Depok yang satu ini akan dipinjamkan? Wah, ini sih The Jackmania udah sumringah banget nih. Sebab kan Depok itu tetanggaan sama Jakarta. Tapi apa benar bakalan ke Persija? Kami no comment dulu kalau itu, karena kami udah pernah bikin prediksinya kok. Miliano Jonathan itu kalau memang keluar dari Utrecht, 65% itu bertahan di klub Eropa, 25%-nya ke Persib Bandung, dan 10% lainnya ke klub lain di Indonesia. Silahkan deg-degan aja dulu ya. Akhir Desember atau awal Januari baru ketahuan. Kemudian ada Ole Romeni, striker utama timnas Indonesia. Ini pun sama, nasibnya sekarang di tangan Erik
Thohir. Ke klub mana si Ole ini mau dipinjamkan? Sebab kabar yang kami dapatkan, Ole ini fix katanya akan dipinjamkan nih sama Oxford United di Januari ini. Kalau kita ngomongin klub yang minat di Indonesia mah udah full. 18 klub di Super League ini udah ajukan tawaran ke Erick Thohir buat ngedapetin Ole Romeni. Jadi nasib Ole ini tinggal di tangannya Erick Thohir. Kemana Erick Thohir mau minjemin dia? Bagaimana dengan infonya? Info yang kami dapat sih, kalau di Indonesia itu yang paling besar peluangnya buat ngedapetin si Ole Romeni ada 2 tim, yakni Bali United dan Persib Bandung, sama-sama 40% peluangnya. Sisanya 20% itu ke klub lain ya. Tunggu aja di bulan Januari kalau beneran dilepas sama Eto lu ya. Lalu ada Sandy Walsh. Ini juga sama nih, Dewa United kabarnya kembali ajukan tawaran pada agennya Sandy Walsh untuk bisa mendatangkan Sandy Walsh di Januari ini dengan status apapun. Boleh pinjaman, boleh dibeli ya. Tapi hingga sekarang kami belum dapat info nih, atau pihak Buriramnya pun belum merespon keinginan Dewa United ini. Kemudian dari Arema FC pun gak mau ketinggalan, incar juga pemain timnas Indonesia. Dia adalah Sen Patinama. Arema FC kabarnya ajukan pinjaman nih pada Buriram United untuk mendatangkan Sen Patinama dengan status apapun lu ya. Tapi sampai sekarang pun sama nih. Ini Sen Patinama dan klub Buriram belum merespon keinginan dari Arema FC. Selain itu juga Arema tetap mengincar pemain lain seperti winger Dewa United, Taisei Marukawa, dan 1 pemain asing yang belum disebutin sih identitasnya. Kita ke Persebaya. Oke, kami jawab aja. Ini banyak banget dari kemarin nanya, Bang sebutin dong pemain-pemain yang dirumorkan ke Persebaya. Oke, kami sebutin aja. Tapi kami bilang, kami sebutkan ini sebatas rumor atau isu. Jadi soal jadi atau enggak, bener atau enggaknya, kami pun nggak tahu, no comment. Karena ini cuman rumor atau isu yang berkembang di sekitaran Persebaya aja. Ada Shinji Kagawa, ada Dalberto Belo, ada Victor Luis, ada Charles Lokolingoy, ada Juan Villa, ada Mariano Peralta, bahkan 2 mantan Manchester United, Marcos Rojo dan juga Juan Mata ini pun lagi dibidik sama Persebaya. Kemudian ada Pablo Fagetti, Bagas Adi, sampai Yuran Fernandes pun dibidik sama Persebaya. Bagaimana dengan info resminya? Info resminya Persebaya cuma akan mendatangkan 1 pemain asing berposisi menyerang. Ingat, itu ya info dari pihak klubnya. Yang tadi kami sebutkan itu rumor yang berkembang aja. Dari Bali United ada nama Emmanuel Poku. Ini striker asal Belanda, masih muda, 20 tahun, milik Almere City dengan harga 6,95 miliar rupiah yang katanya sih lagi nego nih dengan Bali United. Musim ini dia ini di Almere City udah tampil 20 kali ya, cetak 5 gol dan 3 assist. Wajar karena kan posisi aslinya winger. Lanjut, Jairo Ridwell. Ini pemain asal Belanda keturunan Suriname Indonesia yang sempat heboh dan rame katanya akan masuk ke timnas Indonesia tapi nggak jadi-jadi. Apa kabar nih si Jairo Ridwell ya? Usai dibuang oleh klub Royal Armroad di Belgia, Jairo nganggur cuy sebelum akhirnya ajukan diri nih, ajukan tawaran ya pada klub Liga 2 Inggris Sheffield United. Nah, di bursa transfer Januari ini, nama Jairo kembali lagi rame jadi perbincangan, katanya akan ke Indonesia, tapi bukan ke timnas. Sebab kalau ke timnas kayaknya udah mustahil deh. Umur dia 29, udah pernah main di timnas U23 Belanda. Ya satu-satunya jalan ya main di Liga Indonesia kali ya. Karena dalam klausul kontraknya bersama Sheffield United ada sebuah klausul dengan nama option for future years, yang artinya pilihan untuk tahun mendatang. Artinya bisa memperpanjang,
bisa pun pindah klub atau dilepas otomatis. Nah, ada 3 klub di Indonesia yang katanya jadi tujuan utama Jairo Ridwell andai main di Liga Indonesia. Yang pertama adalah Persib Bandung. Kenapa Persib Bandung? Tentu saja pilihan utamanya adalah soal gaji yang gede dan fansnya yang fanatik. Klub kedua yang jadi tujuan adalah Bali United. Ini pilihan kedua ya, karena di Bali itu ini fasilitasnya standar internasional dan juga ya kita tahu lah Bali itu bagus lah buat liburan. Klub ketiga adalah Dewa United. Nah, kalau ini urusannya udah duit lah ya, karena kan tim ini tim kaya baru dengan fasilitas bertaraf internasional dan kebetulan pelatihnya juga Belanda. Nah, kira-kira Sheffield United mau lepas kemana nih? Lepas apa enggak pertanyaannya? Harganya sih masuk akal nih buat ukuran Liga Indonesia, 20 M-an lah ya. Kira-kira menurut kalian klub mana nih yang cocok buat jadi tujuan si Jairo Ridwell di Liga Indonesia? Dari Borneo FC resmi. Nah, kami bilang resmi ya karena memang udah diumumin sama pihak klub. Memperkenalkan pemain barunya. Dia adalah Marcos Astina. Ini gelandang serang asal Argentina yang musim lalu bermain di Liga 2 Argentina bersama klub CA San Telmo. Dari 26 laga cetak 4 gol dan 4 assist. Nah, Astina ini akan menggantikan slot dari yang ditinggalkan oleh Aldair Simanca yang pindah ke PSIS Semarang alias dipinjamkan ya. Jan Olde Rickering. Usai gagal dipilih jadi pelatih timnas Indonesia, katanya sih PSSI udah setuju nih merekrut John Hederman. Nah, Jan Olde pun langsung kembali nih ke mode seriusnya. 2 pertandingan Dewa United game on alias menang terus lawan Persita dan yang terbaru membantai Persis Solo 5-1. Ya, meskipun di pertandingan ini ada beberapa kejadian yang menurut kami agak janggal sih. Yang pertama golnya Alex Martin, ini kan hadiah dari Riyandi kan. Cuman bagi kami agak sedikit aneh aja. Kiper sekelas Riyandi, kiper timnas Indonesia, dengan posisi nggak lagi ditekan sama pemain lawan, kok bisa-bisanya nendang bola tanpa melihat arah tujuan tendangan? Lalu gol kedua, gol bunuh dirinya Kodai Tanaka. Ini ya bisa dibilang ya mungkin refleks kali ya dari Kodai Tanaka. Tapi permasalahannya Kodai itu adalah seorang striker. Yang artinya seorang striker itu kontrol bolanya harusnya lebih bagus dong dibandingkan pemain dengan posisi lain. Kok tapi tiba-tiba kok kayak apa ya? Kayak nendang, ya, kayak mungkin ya bilang sengaja atau nggak tahu deh ya. Lihat sendiri aja deh. Yang ketiga, pelanggaran Sonny Steven pada Gervin Castanir. Ini betul 100% pelanggaran karena kaki si Steven itu ya kena apa ya? Kena tulang keringnya si Gervin Castanir. Di sini ada 2 opsi sih, sama-sama dogso tapi 2 kategori. Kategori pertama kartu merah kalau memang kakinya menjulur terlalu panjang dan nggak ditarik ya. Yang kedua kategorinya ada kartu kuning. Ini jika kakinya tak terlalu menjulur panjang dan ditarik. Nah kan cuma itu opsinya ya. Penaltinya betul, tapi kartunya kok nggak ada sama sekali ya. Padahal ini pelanggaran, jelas-jelas pelanggaran lo ya. Tapi ya kita sama-sama tahu lah ya. Wasitnya salah satu wasit terbaik PSSI, Gideon Davaherang. Dan wasit VAR-nya Sance Lawita. Ya wasit FIFA sih, tapi ya entahlah. Nah jadi ya kalian nilai sendirilah ya. Kita bahas dikit pertandingan antara Persebaya lawan Borneo. Ini kalau kami nggak bahas pasti banyak yang komentar, "Bang, kok pertandingan anu nggak dibahas, Bang, pertandingannya?" Ya yaudah kami bahas deh. Borneo di laga ini wajib berterima kasih pada Leo Lelis. Sebab jika Lelis tak lakukan gol bunuh diri, ya Borneo alami 3 kali kekalahan beruntun dong. Bahkan di laga ini kami pikir sama sekali nggak kelihatan tuh kalau Borneo ini pemuncak klasemen sementara. Makanya waktu itu ketika Fajar Faturrahman bikin apa ya, status atau komentar, katanya kalian sibuk komentarin kekalahan kami, tapi kalian lupa kami 11 kali menang. Ya kami malah balik nanya, kok bisa 11 kali menang dengan main kayak gitu, kecuali kalian ada yang bantu. Kan kelihatan banget kalau kalian lawan tim yang gak bisa dibeli, kelihatan banget kan aslinya. Buat Persebaya terima kasih ya, terutama pada pelatih Shin Sang-gyu ya.
Di sini pelatih Shin ini mampu seperti apa ya, menampar PSSI. Kalau racikan namanya Korea Selatan emang tough. Gila, full nyerang, full ngotot lu Persebaya di laga ini. Cuma ya itu permasalahan utama Persebaya dari zaman mbien, ya orang dua striker sing tajam. Mau serangan segencar apapun kalau nggak punya striker atau strikernya embel gedes, ya sulit cetak gol. Hilangnya Bruno dan Rivera justru bikin tim ini tuh asik loh buat ditonton. Gak ada lagi yang namanya Bruno sentris ataupun Rivera sentris. Semua pemain berkontribusi sih, kecuali mungkin Milos Rajkovic ya yang mainnya encen elek cuy. Nah dengan hasil ini kalau Persija bisa menang, ya mungkin selisihnya cuma 2 poin ya. Kalau Persib bisa menang ya poinnya selisihnya cuma 3 poin aja. Nah semakin menarik ya siapa yang akan jadi juara paruh musim.